Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan, tahiyatan li ahlil jannah, wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa, Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla fil ula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa wal ifada wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnah hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khairi ibtigha mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada malam hari ini kita akan coba membaca salah satu kitab yang saya kira ini merupakan salah satu kitab yang penting yang untuk kita sama-sama pelajari, sama-sama kita muzakarahkan, terkhususnya dalam masalah tarbiyah pendidikan anak, yaitu kitab yang insya Allah kita kaji ini adalah salah satu kitab yang dulu Al-Faqir pernah membaca kitab ini di hadapan guru Al-Faqir yang bernama Syekh Al-Mahir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Asy-Syami hafizahullahu taala, kitab Riyadatus Subyan. Jadi pertanyaannya kenapa kitab ini yang Al-Faqir pilih gitu ya? Karena sekarang kita khususnya tenaga pendidik, tenaga pengasuh itu mendidik anak, ujian kita mendidik dan mengasuh anak didik itu mungkin para orang tua, para ibu atau para ayah yang memiliki anak, untuk mendidik anaknya itu tantangannya sangat besar. Mungkin kita bisa berkaca ketika kita masih kecil, ketika kita masih balita, ketika kita masih di usia muda, itu tantangan dari zaman ke zaman itu tidak separah yang sekarang. Kalau sekarang subhanallah gitu ya, dari fitnahnya lah, dari westernisasinya lah, dari liberalismenya lah, feminismenya lah, lebih parah daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Mungkin barangkali sudah bukan menjadi hal yang asing lagi, bahwasanya kita sekarang mengalami masa-masa yang suram, mengalami masa yang ibtila atau fitnah yang sangat dahsyat, terkhususnya dalam masalah media sosial kan seperti itu. Mungkin barangkali beberapa minggu terakhir ini atau beberapa bulan yang terakhir ini kita mendengarkan bahwasanya orang-orang barat sekarang sudah memasukkan budaya-budaya baratnya ke dalam dunia Islam. Salah satu contoh yang bisa kita dapati yaitu praktek LGBT yang sangat menyimpang sekali, terkhususnya dalam norma keislaman. Ini bisa kita dapati di YouTube gitu ya, di YouTube, di pertelevisian, bahkan film-film kartun, yang film itu bahkan sering ditonton oleh anak-anak kita, oleh anak-anak kecil kita, yang sering dilihat, sering ditonton, sehingga hal-hal yang seperti itu sering terekam, dapat didengarkan, dilihat gitu ya, akhirnya terpengaruh di dalam dirinya, lalu setelah terpengaruh memberikan dampak karakter, tabiat, sifat si anak itu terkhususnya ketika dia dewasa. Makanya kita dapati kenapa anak-anak itu semakin dikenalkan dengan dunia media sosial, itu kenapa adabnya tidak lebih baik daripada orang-orang dulu. Kalau kita lihat orang-orang dulu sangat gaptek gitu ya, tidak kenal dengan yang namanya HP, TikTok, YouTube, dan segala macamnya. Tapi Masya Allah, adab-adab mereka bisa kita lihat bagaimana perbandingannya adab orang-orang dulu 20-30 tahun yang lalu sama anak-anak yang sekarang. Maka dikarenakan badai fitnah itu semakin dahsyat, maka kita yang selaku orang tua, kita selaku tenaga pendidik, ustadz dan para ustazah sekalian, maka kita butuh untuk menguatkan ini, untuk memperkaya materi kita, terkhususnya dunia parenting dalam hal mendidik, mentarbiyah, mentakdib anak-anak kita serta anak didik kita seperti itu. Oleh karena itu, kitab yang dipilih ini pun juga
termasuk kitab yang paling ringkas seperti itu. Kalau kita lihat dalam masalah tarbiyatul aulad, kitab-kitab yang genrenya tentang tarbiyatul aulad gitu ya, itu biasanya banyak. Banyak di sini maksudnya berhalaman-halaman, beratus-ratus halaman, mungkin 200, mungkin berjilid-jilid. Sementara kita tahu gitu ya, orang Indonesia nih kalau sudah lihat buku yang tebalnya 300, 400 itu sudah sudah malas gitu ya, sudah putus asa. Kitab yang mungkin bisa kita lihat bagaimana kitabnya para ulama-ulama dulu, seperti misalnya kitab Imam Ibnu Qayyim yang membahas tentang apa namanya Tuhfatul Maulud gitu ya, Tuhfatul Maulud. Gitu juga Imam Al-Ghazali punya apa namanya Ihya Ulumuddin, dan di judul itu ada tentang tarbiyah anak. Itu kan kitabnya tebal-tebal, berjilid-jilid kan seperti itu. Jadi alhamdulillah sekarang kitab yang kita pelajarin tidak banyak. Kitabnya ringkas. Jadi di kitab yang kita baca yaitu Riyadhatus Shobyan, Riyadhah ya, Riyadhatus Shobyan itu ya intinya kitab yang membahas tentang pendidikan anak gitu ya. Yang dimana kitab pendidikan anak ini apa namanya berbentuk syair, berbentuk nazam yang jumlahnya tidak sampai 200, tidak sampai 300, melainkan hanya 110 bait. 110 bait kan tidak banyak, cuman sedikit. Bahkan kalau disyarah oleh para ulama, misalnya Imam apa namanya Syekh Al-Basudan itu punya syarah namanya Simtu Al-Iqyan. Syekh Abdullah bin Ahmad Al-Basaudan, beliau punya syarah dari kitab ini, matan ini atau nazam ini yaitu Simtul Iqyan. Beliau mensyarah pun juga tidak tebal juga gitu loh. Bahkan juga ada syarah dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Dr. Thalib Al-Katsiri, itu pun juga tidak banyak. Tadi Al-Fakir telah mengcopy paste dari web itu ya, sudah pindahkan ke apa Microsoft Word, ya cuman 20 halaman kalau tidak salah. Ya tidak terlalu banyak. Jadi kitab ini Riyadhatus Shobyan pun dikarang oleh salah satu ulama kita, salah satu fuqaha kita yang bernama Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli yang dijuluki Asy-Syafi'i As-Shaghir. Yang dijuluki Asy-Syafi'i As-Shaghir, beliau salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i yang hidup di abad yang ke-9 atau abad yang ke-10. Jadi biasanya sering dipanggil Imam Ar-Ramli gitu. Beliau punya banyak kitab. Kitab yang paling populer itu adalah kitabnya Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj itu syarahnya Minhajut Talibin. Minhajut Talibin ma'ruf di dalam mazhab Asy-Syafi'i, kitab yang istilahnya kitab pendekarnya gitu ya. Kitab pendekarnya mazhab Syafi'i yaitu kitab Minhajut Talibin yang tulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kitab ini punya banyak syarah, dan syarah yang paling populer dan paling masyhur yang dijadikan madrasah, dijadikan muzakarah yaitu syarahnya Imam Imam Romli tadi yaitu Nihayatul Muhtaj. Lalu juga beliau punya banyak kitab juga, tidak terkecuali kitab yang sekarang kita kaji ini yaitu Riyadhatus Shobyan. Itu. Dan kitab ini atau nazam ini pun dia juga diambil dari kitab asalnya, yaitu kitab Imam Al-Ghazali yang judulnya Ihya Ulumuddin. Nanti akan disebutkan oleh Al-Musannif gitu ya, Imam Romli akan menyebutkan di syairnya, di muqaddimahnya, bahwasanya kitab ini atau nazam ini itu diambil dari kitab Ihya Ulumuddin yang itu di subjudulnya tentang pendidikan anak. Bayangkan, dari yang berhalaman-halaman atau mungkin berpuluh-puluh atau mungkin beratus-ratus halaman sama beliau diambil lalu diringkas plus dijadikan nazam. Jadilah 110 bait. Ini Masya Allah, ini perkara atau masyru' yang sangat besar gitu ya. Ini kalau boleh kita katakan hanya ulama yang jujur, hanya ulama yang betul-betul ilmunya mutkin, yang rosyikh, yang mampu meringkas, mengintisarikan dari yang berpuluh-puluh halaman tadi, diambil, diintisarikan, diringkas menjadi 110 bait doang. Ini Masya Allah gitu ya. Perkara atau masyhur yang sangat besar sekali. Dan genre dari kitab ini sebagaimana tadi yang kita jelaskan di awal yaitu tentang akhlak, akhlak dan tazkiyah. Tazkiyah ini kan artinya tentang pensucian jiwa gitu ya. Pensucian jiwa, dan tarbiyah pendidikan anak itu termasuk bagian dari tazkiyah. Kenapa demikian? Karena dalam hal tarbiyah pendidikan anak sebenarnya kita pengen membentuk karakter dan sifat anak mulai dari dini. Karena kalau seandainya kita berhasil mendidik
atau membentuk karakter anak itu baik di masa kecilnya, maka ketika dewasa pun insya Allah anak itu akan menjadi baik. Insya Allah. Tetapi kalau seandainya kita gagal, mendidiknya gagal, mengajarkannya gagal, mentahzib, mentakdibnya gagal di masa kecil, maka ya alamatlah nanti ketika masa besarnya akan berpengaruh, akan berdampak sehingga karakternya itu ya jadi anak-anak yang durhaka, jadi anak-anak yang nakal. Makanya ada dulu kami ketika di pondok dulu di Gontor ada namanya pelajaran mahfuzat. Pelajaran mahfuzat itu ada syair, saya lupa bahasa Arabnya. Tadi saya mau ingat-ingat tapi saya lupa. Tapi artinya secara bahasa Indonesia seperti ini. Mendidik anak di waktu kecil itu seperti orang yang dia pengen memperbaiki pohon yang masih kecil. Pohon yang masih kecil itu kan misalnya kalau kita tanam durian aja. Itu misalnya nih duriannya kecil, masih kecil ya, bengkok ke sebelah kanan atau bengkok ke sebelah kiri. Kalau kecil masih bisa diluruskan. Betul nggak? Masih bisa diluruskan. Sehingga nanti ketika dia besar, ketika durian tuh sudah tumbuh gede, maka dia akan lurus gitu ya, tidak bengkok. Tetapi kalau seandainya tanaman tadi atau buah tadi sudah berbentuk pohon yang sangat besar, durian itu sudah bahkan setinggi manusia misalnya, atau mungkin udah 2 meter, 3 meter. Dia tidak kita perbaiki. Dia waktu kecilnya mereng atau bengkok ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Tidak kita perbaiki. Kira-kira bagaimana ketika besarnya? Ya udah dia akan makan mereng kan seperti itu. Mau diluruskan tidak bisa lagi. Cara yang bisa kita perbaiki itu ya kita pangkas atau kita tebang. Begitu juga dengan anak itu seperti itu. Jadi untuk mendidik anak itu ya dari usia dini. Bukan ketika dia sudah dewasa, bukan ketika dia sudah balik baru diajarkan masalah agama, baru dikenalkan tentang sholat, baru dikenalkan tentang puasa, kan seperti itu. Makanya kita kedapati kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan anak untuk sholat di umur 7 tahun. Padahal 7 tahun itu masih umur bocah, betul nggak? Belum balik. Dia belum tahu yang namanya mimpi bagi laki-laki, yang perempuan akramallahu samin belum tahu yang namanya darah haid. Tapi kenapa syariat menyuruh orang tua untuk mengajarkan anaknya tadi untuk sholat, untuk puasa di umur 7 tahun? Hikmahnya apa? Agar dia terbiasa gitu loh. Terbiasa dari kecil melakukan perbuatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia sudah terbiasa, nanti ketika dia sudah balik, ketika dia sudah dewasa, untuk meninggalkan seperti itu dia sudah risih. Tidak perlu lagi dibentak, tidak perlu lagi diperintahkan, tidak perlu diancam nanti kalau tidak sholat, nanti HP-nya ayah sita misalnya, nanti dipukul. Enggak. Itu kalau sudah terbiasa itu insya Allah anak itu langsung saja. Insya Allah anak itu tanpa diperintahkan, tanpa disuruh, dia langsung, anak laki-laki misalnya dia bergegas, pasang sarungnya, pasang bajunya, setelah itu dia pergi menuju masjid untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Wallahu alam. Jadi ini masih mukadimah gitu ya. Ini Al-Fakir berikan rumus dalam kitab ini biar nanti kita setidaknya punya gambaran yang berkaitan tentang kitab ini. Jadi untuk yang rumus kitab atau nazam ini, yang pertama berkaitan tentang al-muqaddimah. Al-muqaddimah ini bisa kita dapati dari bait syair yang nomor pertama sampai 13, itu semuanya membahas tentang muqaddimah. Baik muqaddimahnya tentang basmalah, hamdalah, sholawat, lalu setelah itu secara garis umumnya gitu ya. Secara garis umumnya tentang kitab ini, bahkan nanti disebutkan bahwasanya kitab ini referensinya diambil dari kitabnya Ihya Ulumuddin seperti itu. Lalu secara takdib atau pendidikan secara garis besarnya ini semuanya dibahas di muqaddimah. Lalu yang kedua ini fase yang pertama. Nah, jadi kalau kita lihat dalam kitab ini dia ada 5 fase yang dibagi oleh al-mu'allif. Fase yang pertama itu masa radha'ah. Radha'ah itu artinya masa pengasuhan. Masa pengasuhan itu mulai dari menyusui gitu ya, mulai dari mengasuh anak itu, memberikan makan dan segala macamnya, itu namanya masa radha'ah. Nanti kita jelaskan radha'ah itu apa secara spesifiknya, yaitu dimulai dari dia lahir sampai 2 tahun. Dari dia lahir sampai 2 tahun itu namanya masa radha'ah. Itu bisa kita dapati dari bait syair yang nomor 14 sampai 17. Lalu yang ketiga, fase yang kedua.
Fase yang kedua ini fase yang kita sebut sebagai fase kanak-kanak. Fase kanak-kanak itu berada di antara usia 2 sampai 4 tahun. Ya, 2 sampai 4 tahun ini ada di bait syair yang nomor 18 sampai 31. Lalu yang keempat itu adalah fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase yang Al-Fakir sebut sebagai masa pratamyiz. Masa pratamyiz, sebelum tamyiz. Masa sebelum tamyiz ini bisa kita dapati anak itu berumur 4 sampai 7 tahun. Ini bisa kita dapati dari bait syair yang nomor 32 sampai 45. Lalu yang kelima, fase yang keempat itu adalah masa tamyiznya. Tamyiz itu apa sih Ustadz? Kita perkenalkan aja dulu ya, tapi tidak saya jelaskan secara spesifik. Jadi tamyiz itu kata para fuqaha kita, setidaknya dia bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Itu namanya fase tamyiz. Tamyiz itu dimulai 7 tahun atau mungkin kita katakan 6 tahun mungkin. Yang penting anak itu sudah bisa makan, sudah bisa minum, sudah bisa mencebok sendiri. Sampai kapan? Sampai balik. Itu bisa kita dapati di dalam nazam ini dari bait syair yang nomor 46 sampai 82. Lalu yang nomor 6 fase yang kelima. Fase yang kelima yaitu masa balik. Masa balik seorang anak baik laki-laki atau perempuan. Biasanya laki-laki itu baliknya ketika dia sudah mimpi dan perempuan ketika dia sudah haid. Yang menandakan bahwasanya anak ini sudah dibebankan atau bahasa kitanya seorang sudah menjadi mukallaf atau dituntut oleh syariat untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fase yang kelima dari balik hingga dia dewasa. Ini bisa kita dapati, ini Al-Fakir lupa menulisnya ya. Dari bait 83 kalau tidak salah sampai 96 kalau tidak salah. Nanti yang terakhir itu ya penutupnya seperti itu. Baik, untuk tidak lagi memperpanjang waktu, kita langsung masuk saja nazam yang berkaitan tentang Riyadatul Sembian yang berkaitan tentang tarbiyah pendidikan anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadi al-muttasil ila al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa ulumina fid daraini. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil hamdi. Muwaffiqil khalqi li kulli rushdi. Alalladhi bihi alaina an'ama. Hamdan ya ummul ardo turron wasama. Artinya segala puji, alhamdulillahi waliyil hamdi, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala pujian, muwaffiqil khalqi likulli rusydi, yang dimana Allah Subhanahu wa taala maha memberikan taufik bagi makhluk-makhluknya, likulli rusydi, kepada jalan yang lurus. Alalladzi bihi alaina an'ama. Pujian bagi Allah Subhanahu wa taala itu atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita semuanya. Hamdan ya ummul arda turran wassama. Pujian yang dimana pujian ini memenuhi seluruh apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Lalu bait yang nomor 3. Summa salatu ba'da ma qulna bihi ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Yang artinya kemudian setelah pujian tadi, setelah kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita sholawat. Semoga sholawat dan salam, di sini al-mu'alif tidak menyebutkan salam ya, tapi di sini kita tambahkan saja. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Faedah yang bisa kita ambil dari 3 bait yang di atas, yang pertama, disunnahkan bagi seseorang itu untuk memulai segala sesuatu. Jadi ketika dia misalnya mau menulis, atau misalnya dia mau bikin surat, atau dia mau bikin buku misalnya, atau dia mau berkhutbah, atau ketika dia mau taklim, atau misalnya ketika dia pengen kultum dan segala macamnya, maka disunnahkan dia pertama mengucapkan basmalah, yang kedua hamdalah, serta salawat dan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan ada 10 adab-adab yang berkaitan tentang
penulisan muqaddimah dari adab-adab itu ada 10, salah satu dari 10 itu 3 ini. Yang pertama basmalah, yang kedua hamdalah, lalu yang ketiga sholawat dan salam. Tohib. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus memulai sesuatu dengan basmalah? Karena jawabannya karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang ada nilainya, yang itu ada manfaatnya, kok tidak dimulai dengan basmalah, maka dia kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqta, maka dia akan terputus. Maksud terputus ini, kata para ulama kita mengatakan qalilul barokah atau naqisul barokah, sedikit keberkahannya atau kurang keberkahannya. Makanya misalnya ketika kita pengen tadris atau ketika kita pengen memulai sesuatu yang ada manfaatnya, maka jangan lupa kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu biasanya dikatakan dia sebagai muqaddimah al-haqiqiyah. Muqaddimah hakikiyah. Lalu setelah itu kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, yang semisalnya lah, alhamdulillahirabbil alamin, atau hamdan wa syukran lillah, atau nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, yang biasa jenis saja. Yang intinya kita memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus memulai dengan hamdalah? Ya karena juga ada hadis yang bunyinya kullu amrin zibalin la yubda bil hamdalah fahuwa aqta. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan hamdalah, maka dia juga kurang keberkahannya. Maka ada 2 hadis dalam masalah ini. Para ulama kita mengistinbatkan atau menyimpulkan, basmalah itu muqaddimahnya hakiki, sementara hamdalah itu muqaddimah idhofi, tambahan setelah basmalah. Gitu ya. Lalu faedah kedua yang bisa kita ambil, yaitu menulis dengan hamdalah. Jadi kita bisa dapati Imam Ar-Ramli mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin itu untuk menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak atau pemilik pujian itu, yang sering kita bilang alhamdulillah alhamdulillah, Allah yang memberikan, Allah yang pemilik pujian tadi. Kenapa demikian? Karena ada 3 hal. Sebenarnya banyak, tetapi di sini al-muallif menyebutkan 3 saja. Apa 3 ini? Yang pertama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu memang yang paling berhak untuk dipuji. Kenapa Allah itu paling berhak dipuji? Dikarenakan nama Allah Asmaul Husna wa sifatuhu al-ulya. Nama Allah itu nama yang indah. Nama yang paling indah itu namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sifatnya Allah itu sifat yang paling tinggi atau sifat yang paling sempurna. Ketika kita katakan Allah sifatnya paling sempurna untuk menghilangkan segala hal yang mungkin tersangkut di dalam pikiran kita, bahwasanya Allah itu sifatnya ada kekurangan atau cacat. Makanya dalam kaidah kita memahami asma wa sifat, kata para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kullu ma khatara fi balik fahuwa khilafun ala zalika. Apapun yang ada di dalam pikiran kita, yang terngiang di dalam pikiran kita berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik, sesungguhnya fahuwa khilafun ala zalik. Sesungguhnya Allah itu beda. Ketika kita katakan Allah itu awal, yang pertama, mungkin ada yang mengatakan al-qadim, dari segi ikhbar mafi muskilah, tidak ada masalah. Allah al-qadim atau Allahul awal, awal wal akhir. Ketika kita mendengar kata awal, pertama, mungkin beberapa orang ada mengatakan awal berarti sebelumnya tidak ada. Dari ketiadaan menuju ada. Dan Allah yang pertama, tidak seperti itu. Allah ada, ya ada. Bukan dari ketiadaan baru diadakan, tidak. Itu kurang. Itu makhluk seperti itu. Adam yang kita sebutkan dia sebagai manusia pertama kali di muka bumi ini, dia adanya bagaimana? Apakah ada begitu saja atau dari ketiadaan? Dari ketiadaan menunjukkan manusia itu lemah, nakis, kurang. Kenapa? Wujudnya itu diadakan. Bedanya halnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan bahwasanya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qalam. Pertanyaannya, apakah al-qalam itu ada, langsung ada? Tidak. Dari ketiadaan menuju ada. Tapi Allah ala khilafu zalika. Allah itu kita al-awwal, pertama dan terakhir, bukan berarti dia ditiadakan baru setelah itu ada, tidak.
Makanya tadi saya katakan kaidah yang berkaitan dengan asma wa sifat ini, kullu ma khatara fi balika fahuwa ala khilafu zalika. Apapun yang terngiang, Allah ini kurang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Fahuwa ala apa namanya? Sesungguhnya Allah itu beda, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, yang kita bayang-bayangkan tadi. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah katakan, laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk dipuji dan dia pemilik pujian tadi? Yang kedua, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu pemberi taufik kepada makhluk ke jalan yang lurus. Oleh karena itu kita katakan di dalam Al-Fatihah, bagaimana yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta, ya Allah berikan kami taufik, ya Allah berikan kami hidayah. Hidayah apa? Hidayah jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu ya Allah, jalan yang Engkau berikan nikmat di dalamnya. Yang itu tafsirnya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Itu yang kita minta setiap waktu sholat kita yang 17 kali itu, 17 rakaat itu. Jadi kenapa berhak Allah dikatakan di awalnya itu alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa demikian? Karena Allah yang telah memberikan kita hidayah, dikarenakan Allah itu memberikan taufik kepada kita kepada jalan yang shiratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kenapa kita berhak untuk kenapa Allah paling berhak untuk mendapatkan pujian? Yaitu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberi nikmat dengan berbagai macam nikmat. Kita bisa bayangkan ketika kita berada di apa namanya di rumah sakit yang dimana kalau kita lihat tuh oksigen habis berapa juta gitu, kita habis berjuta-juta atau berpuluh-puluh juta habis untuk menghirup oksigen yang disediakan oleh dokter di rumah sakit. Tapi bayangkan Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita oksigen gratis tis. Allah kasih. Kalau seandainya Allah cabut nih nikmat ini, mungkin 1 menit atau 5 menit, mungkin kita bisa bayangkan berapa banyak ratusan, ribuan, puluhan ribu, mungkin jutaan umat sudah mati meninggal dunia, betul nggak? Maka oleh karena itu Allah kasih nikmat kesehatan kepada kita. Allah kasih nikmat takwa kepada kita, nikmat iman kepada kita, nikmat keislaman kepada kita. Sekarang nikmat tafakuh. Allah gerakan hati kita untuk bertafakuh fiddin. Itu merupakan nikmat yang paling besar. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "Mai yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya bagi barang siapa yang Allah berikan kebaikan kepada dirinya, maka sesungguhnya akan digerakkan hatinya itu untuk bertafakuh fiddin. Maka karena Allah gerakkan sekarang hati kita ini untuk datang ke kajian Zoom yang diadakan oleh ruang ilmu ruang ilmu al-ummah gitu ya. Maka kita sama-sama katakan alhamdulillah ala hazhin ni'ma as-salihah, kan seperti itu. Lalu faedah yang ketiga bisa kita dapati itu adalah ucapan sholawat kepada Nabi, keluarga dan para sahabatnya. Siapa keluarga Nabi? Ini para fuqaha kita berbeda pendapat yang berkaitan sama keluarga Nabi. Tapi intinya saya kesimpulkan fi maqami zakat, dalam masalah urusan zakat, keluarga Nabi itu adalah yang tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat, yaitu min bani Hashim wa min bani Muthalib. Kalau fi maqami ad-du'a, maka kullu mu'minin muslimin walau kana fasiqan. Segala orang mukmin, orang muslim walau kana fasiqan, walaupun dia fasik. Bahkan orang fasik pun paling berhak untuk mendapatkan doa, mendapatkan sholawat, kan seperti itu. Jadi itu definisi dari keluarga Nabi. Sahabat Nabi, ya, artinya adalah orang-orang yang bertemu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berbaiat, beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, matinya pun juga dalam keadaan beriman, walaupun sebelumnya dia pernah murtad. Itu definisi yang namanya sahabat. Kalau kita lihat, bentar ya. Oh iya.
para ustazah, para ummahat, para akhwat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, coba kita lihat bait yang nomor 3 ini. Summa sholatu ba'da ma qulna bihi 'alan nabi wa alihi wa sahbihi. Pertanyaannya, salamnya mana salamnya? Enggak ada salamnya kan? Seharusnya kan summa sholatu wassalam gitu ya. Di sini salamnya tidak disebutkan. Padahal gini, para fuqaha kita mengatakan sholawat tanpa diiringi dengan salam itu jatuh kemakruhan loh. Hati-hati. Jadi kalau kita misalnya protokol nih, kita sering bilang seperti ini. Lalu yang kedua kalinya, sholawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa wasallamnya. Karena kalau kita hanya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad misalnya seperti itu, maka itu jatuh ke dalam kemakruhan. Makanya sholawat dan salam itu satu paket. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima." Wahai orang-orang beriman, sholawat dan salamlah kalian. Sholawat dan salam. Berarti kalau seandainya kita tidak menjadikan ini satu paket, artinya sholawat saja tanpa salam, maka jatuh ke dalam kemakruhan. Kecuali beberapa hal yang dimana tidak dimakruhkan. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti bacaan tasyahud. Karena ini sudah berkaitan sama perkara ta'abudiyah. Yang diajarkan Nabi seperti itu, ya seperti itu. Jangan ditambah-tambah. Dalam tasyahud kita mendapati at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana shalawatnya di sini? Tidak ada. Tidak ada. Maka di sini tidak jatuh ke dalam kemakruhan. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi itu seperti itu. Lalu ketika sholawat di tasyahud, setelah tasyahud, ingat ya, ini sering sekali banyak bahkan menimpa para thalibul ilmi, bahkan para asatiza, para ustazah pun terkadang tidak terkecoh atau mungkin tidak tahu dalam perkara ini. Rukun sholat, tahiyat, bacaan tasyahud terakhir sama sholawat itu rukunnya terpisah. Ini tidak satu paket. Jadi bacaan tasyahud terakhir itu dari kita baca dari mulai at-tahiyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu Allahumma sholli ala Muhammad, itu rukun yang tersendiri. Rukun yang tersendiri. Coba kita lihat ketika sholawat itu di tasyahud atau duduk tasyahud terakhir. Apakah ada salamnya? Kita cuma bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Mana salamnya? Tidak ada. Makruh enggak? Tidak makruh. Kenapa? Karena yang diajarkan Nabi itu ya seperti itu. Gitu ya. Lalu juga ketika misalnya dalam keadaan kita ziarah ke kuburnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki ataupun perempuan, disunahkan ketika ziarah ke kuburan Nabi atau ke makamnya Nabi, disunahkan kita bilang Assalamualaikum ya Rasulullah atau yang sejenisnya. Ada salawat nggak di sana? Nggak ada. Jatuh ke makruhan nggak? Tidak. Kenapa? Karena yang diajarkan itu seperti itu. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yaitu ketika ya Nabi sendiri yang mengucapkan. Di sesukanya Nabi mau salawat saja, mau salam saja, mau menggabungkan ya itu terserah Nabi seperti itu. Ini bait yang 1 sampai nomor 3. Wa qala al-mu'alif rahimahullahu taala wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nashwi atam musyani, yang artinya kemudian wa ba'du. Ba'du atau yang sejenisnya seperti amma ba'du, ini para ulama kita berselisih paham siapa yang pertama kali memunculkan istilah wa ba'du. Yang wallahu ta'alam yang saya ketahui dan ini yang saya kira pendapat yang paling kuat, yaitu yang pertama kali mengatakan amma ba'du atau wa ba'du itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Apa artinya amma ba'du atau wa ba'du? Itu artinya adalah dia sebagai faslul khitab. Artinya apa? Dia sebagai sebagai pemisah di antara kalam yang satu sama kalam yang kedua. Seakan-akan kalau saya analogikan seperti ucapan amin sebelum pemisah antara Al-Fatihah sama surat pendek. Waladdallin amin, surat pendek. Nah, itu sama amma ba'du itu seperti. Jadi seakan-akan gini, amma ba'du maksudnya dari yang sebelumnya kita dari yang sebelumnya tadi kita bilang hamdalah, basmalah, hamdalah, sholawat. Lalu setelah itu baru masuk istilahnya apa yang akan disampaikan oleh al-mu'alif kepada kita yang membaca ini. Wa ba'du, lalu kemudian setelahnya ketahuilah fatta'dibu lis-sibyani,
ketahuilah bahwasanya at-ta'dib. Ta'dib itu artinya adalah penanaman adab. Penanaman atau memberikan atau mentarbiyah, mendidik anak itu namanya at-ta'dib. Makanya nanti kita sering kalau kita berinteraksi dengan kitab-kitab fikih, kita akan mendapati memukul, menghukum, memukul anak itu bukan dalam rangka iqab, tapi dalam rangka at-ta'dib. Nah, dalam rangka at-ta'dib. Apa arti ta'dib? Mendidik. Gitu ya. Wa ba'du fatta'dibu lisyibiyani, kemudian ketahuilah bahwasanya penanaman adab bagi anak-anak itu atau mentarbiyah anak-anak itu kapan dimulainya? Min awwalin nashwi atamusyani. Dimulainya kapan? Sejak dini, sejak dia balita, itu adalah waktu yang dimana kita memulai untuk menanamkan adab kepada anak-anak tersebut, dan itu adalah sebaik-baik perbuatan. Bahkan wakultu, dan ana mengatakan dan saya mengatakan, bukan hanya dimulai dari sejak dini, bukan dari dia uwe-uwe pertama kali, bukan dari dia ketika dia terlepas sudah keluar dari rahim ibunya, bahkan bukan mulai dari itu. Kalau saya bahkan menegaskan lagi, bahkan sebelum seorang suami memilih istrinya, atau seorang istri, seorang perempuan memilih suaminya, khususnya bagi ini tidak ada para ayah-ayah, para bapak ya, tidak ada para bapak. Bahkan ditekankan bagi seorang ada ya. Tidak ada Ustadz, khusus ummahat Oh, afwan. mahat ya, iya. Jadi bahkan laki-laki, bahkan saya tegaskan nih, seorang laki-laki sebelum memilih perempuan untuk dijadikan istri itu awal pertama kali mendidik anak. Kita masyhur kisahnya Umar bin Khattab gitu ya. Nanti akan saya bawakan kisah Umar bin Khattab. Ketika ada seorang ayah yang ini dinukilkan dalam kitab Fawaidul Mukhtara, itu dikisahkan ada seorang ayah yang mengeluh anaknya durhaka, bandel, durhaka, kurang ajar bahasa kita ya. Apa yang terjadi masalahnya? Masalahnya sesuai pengaduan anak ini kepada Khalifah Umar bin Khattab, salah satunya karena si ayah memilih ibu yang tidak baik gitu. Ya ini bukan mendiskriminasikan seorang perempuan. Begitu juga seorang perempuan itu seperti itu gitu ya. Jadi awal itu ya seorang perempuan harus memilih calon suami yang soleh, yang baik. Karena kalau tidak akan berdampak yang jelek bagi pertumbuhan karakter anak si balita tadi gitu. Wa qala al-mu'alif rahimahullahu taala wa qad bizaka sarrahal Ghazali bahrul ulumi sadiqil maqali wa hassa fi ihya ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini. Artinya bait yang nomor 5 itu telah dijelaskan dan telah diterangkan tentang pentingnya ta'dib dan tarbiyah oleh siapa? Oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali di sini dijuluki oleh Imam Ar-Ramli sebagai Bahrul Ulumi. Bahrul Ulumi Shadiqil Maqali. Bahrul Ulum itu artinya adalah seseorang yang luas ilmunya, dan ketika bercakap atau ketika menyampaikan sesuatu itu betul-betul tulus di dalam hatinya. Ini julukan Imam Al-Ghazali menurut Imam Romli ya. Jadi menjuluki Imam Al-Ghazali itu sebagai Bahrul Ulum. Bahrul Ulum itu kan orang yang sangat luas ilmunya itu. Bahkan kalau boleh kita katakan kal bahri la sailalah gitu ya. Seperti samudra yang bahkan mungkin tidak, ini bukan berarti apa ya, bukan berarti ilmunya seperti ilmu Allah, enggak. Ilmu Allah itu tak terbatas. Ini yang kita hanya mengatakan sangkingkan banyaknya, sangkingkan luasnya, kita analogikan atau kita majaskan ilmunya seperti Bahrul Ulum. Luas ilmunya seperti samudra yang membentang gitu ya. Dan tulus jujur dalam berucap, dalam bercakap. Lalu yang keenam dikatakan wahassa fi ihya ulumiddin, dan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin hassa yahussu itu artinya memotivasi atau mengajak. Jadi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin beliau memotivasi atau mengajak kepada para pembaca gitu ya. Akan apa? Ala qiyamil ahli bil banaini, yang artinya akan pentingnya peran pengasuh dalam pendidikan anak. Faedah yang bisa kita ambil dari 3 bait ini, yang pertama yaitu nazam kitab ini secara garis besar diambil dari dari kitab Ihya Ulumuddin. Babnya judulnya tentang bayan at-tariq, penjelasan tentang apa?
fi riyadha as-sibyan, tentang pendidikan anak fi awal nusyuwihim, di awal atau sejak dini gitu ya. Pendidikan anak sejak dini. Nah, itu ada subjudulnya seperti itu. Jadi kalau seandainya antuna para ustazah, para ummahat pengen mengambil referensi lebih besar lagi, ya silahkan buka kitab itu lalu ambil cari judulnya tentang Bayan at-Tariq fi Riyadhus as-Sibyan fi awal nusyuwihim. Biografi singkat Imam Al-Ghazali, nama beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin ini mudah ngafal nama Imam Al-Ghazali. Jadi kalau tanya siapa nama lengkap Imam Al-Ghazali, nama aslinya Muhammad bin Muhammad. Namanya Muhammad, ayahnya Muhammad, kakeknya juga Muhammad. Gitu ya. Kunyanya Abu Hamid bin Muhammad bin Taus At-Tusi. At-Tusi itu nisbah sebuah distrik atau sebuah kota yang ada di Khorasan Iran sana, namanya kota At-Tus. Asy-Syafi'i nisbatnya beliau kepada mazhab Asy-Syafi'i. Al-Ghazali, dan gelar beliau itu digelari oleh para ulama kita, dan gelar ini sudah teruji, yaitu sebagai imam besar Hujjatul Islam, sebagai hujjah dalam agama Islam ini. Dan tanggal lahirnya tempatnya di Tus, Khorasan Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Jadi untuk mengetahui biografi secara mendetail, ya silakan nanti bisa di googling saja gitu ya. Waqala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Ini sampai jam berapa Ustazah? Ini apakah tidak ada batasannya atau gimana ini? Nah, Ustadz, sampai 20.30 diselesaikan dulu saja, Ustadz. 8 berapa? 8.30. Setengah 9 ya. Itu memang sudah ini ya. 8 jam berapa? Setengah 9 ya. Baik. Wa qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala li'anna ta'dibas sabi fi sighari ziyadatun li hazzihi fi kibari yanalu fi zakal huzuzul wafira wa rahatad dunya wa khairal akhirah. Artinya, bait yang nomor 7 ini artinya ialah li'anna ta'dibas sabi fi sighari, dikarenakan mendidik, menanamkan adab anak sejak usia dini atau sejak kecilnya itu, ziyadatun lihazzihi fi kibari, akan menambahkan peruntungan bagi si anak ketika dia dewasa. Yanalu fi zakal huzuzul wafirah, dan si anak tadi, yanalu kembali kepada anak, dan anak itu dia akan mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak sekali, yang sangat besar sekali, warahatad dunya, dan begitu juga akan mendapatkan ketenangan di dunia, wa khairal akhirah, dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat. Apa maksud dari dua bait ini? Kita baca faidahnya, karena faedah ini saya ambil dari beberapa kitab syarah ya. Syarah yang tadi yang sebagaimana saya sebutkan di awal, Simtul Iqyan, karya Abdullah bin Ahmad Basudan. Lalu setelah itu syarah yang bentuknya jurnal, yaitu Dr. Thalib Al-Katsiri, dan juga syarah yang sudah dibahasa Indonesia kan. Dan kebetulan yang nulis kitab syarah ini senior saya dulu di Sudan, dan juga pernah mondok juga di Gontor. Beliau Ustadz Setio Nugroho, Ustadz saya, murabi saya gitu ya. Jadi syarah-syarah tadi saya ringkas, ini bentuknya. Jadi antuna tidak perlu, kalau mau baca lebih banyak lagi silahkan gitu ya. Tapi ini ringkasan tadi saya ambil yang penting-pentingnya. Faedah yang bisa kita ambil dari bait syair nomor 7 sama 8. Yang pertama, sesungguhnya pengaruh tarbiyah sejak usia dini itu penting. Kenapa demikian? Beliau sebutkan salah satunya, aslinya banyak. Jadi memberikan atau menanamkan adab anak, atau mentarbiyah atau mendidik anak sejak usia dini itu sangat penting sekali. Karena kenapa demikian? Karena itu akan membentuk tadi, sebagaimana yang kita sebutkan, akan membentuk karakter anak itu. Kalau baik dia dari kecil, ya udah, bismillah. Masa besarnya kita tidak perlu repot-repot gitu ya. Tidak perlu kita galau memikirkan anak kita. Tapi kalau seandainya gagal, ya udah, masa besarnya wassalam kan, seperti itu. Maka coba kita renungkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan, izamatal insan, jika manusia itu meninggal dunia, inqata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalannya, kecuali ilamin salasin.
Kecuali 3 perkara. Apa 3 yang tidak terputus ini? Yang pertama, apa yang pertama kira-kira? Ada yang tahu? Ilmu yang bermanfaat, Ustadz. Au ilmun yuntafa'u bihi. Tohib. Yang pertama, ilmu yang memberi kemanfaatan. Yang kedua, sedekah jariyah, betul nggak ya? Sedekah jariyah. Yang ketiga, Doa awwaladin. Ustadz. Awwaladin salihin yad'u lahu. Kita unik sekali. Nabi itu ketika, coba ini semoga para peserta gitu, akhwat dan para ustazah mengerti nahwu ya, nahwu dan sorof. Itu coba kalau kita lihat, Nabi menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kalau bahasa Inggrisnya present continuous tense gitu ya, yang memberikan faedah sekarang, nanti di kemudian hari. Nabi mengatakan awwaladin salihin yad'u lahu. Anak kalau dia sudah saleh, orang tua atau pendidik atau pengasuh berhasil membentuk karakter anak itu menjadi orang bertakwa, menjadi orang yang soleh, maka anak itu akan tidak lupa jasa kedua orang tuanya, tidak lupa dengan jasa guru-guru yang telah mendidiknya. Sehingga apa yang terjadi? Yad'u lahu. Rasulullah menggunakan present continuous tense gitu ya. Atau yang biasanya verb ing gitu ya dalam bahasa Inggris, verb ing. Anak soleh yang akan selalu, ingat, yang akan selalu. Bukan ketika ada saja. Bukan hanya ketika jasad orang tuanya sudah dimakamkan, sudah dibenamkan di pemakaman, lalu setelah itu beberapa bulan, beberapa tahun kemudian udah tidak lagi didoakan, tidak seperti itu. Tapi orang yang soleh, anak yang soleh, waladin salihin yad'u lahu, akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tidak lupa dengan jasa orang tuanya sudah mendidiknya, sudah menjaganya, sudah mengasuhnya, sehingga dia doakan. Setidaknya dia mengatakan, Allahumma gfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Tidak seperti itu sudah cukup kan seperti itu. Nah, maka di sini disebutkan apa pengaruh tarbiyah sejak usia dini. Salah satunya yang pertama, tandakan dulu yang pertama, mendapatkan kemuliaan yang banyak, baik ketenangan di dunia dan keselamatan di akhirat kelak. Ini bukan hanya untuk anak doang ya, bukan hanya untuk anak doang. Tapi orang tuanya juga dapat juga dapat dampak seperti ini. Bayangkan anak kalau dewasa dia sudah soleh, tidak banyak tingkah, tidak banyak durhaka, itu orang tuanya tenang. Betul nggak? Orang tuanya tenang. Tapi kalau anaknya sudah dewasa durhaka, kerjaannya racing-racingan, standing-standingan, mengisap, ganja, ngelem, segala macamnya, sehingga berkasus, ditangkap polisi, narkoba, tangkap polisi. Kira-kira apa? Tenang nggak orang tuanya kira-kira? Tenang nggak? Tenang nggak kira-kira orang tuanya? Nggak tenang kan? Tidak tenang. Belum lagi memikirkan masalah duit, anaknya ditangkap, mau membebaskan lagi. Belum lagi kalau seandainya dia racing-racingan, standing-standingan, jatuh, tercampak, bertabrakan, Honda rusak, motor rusak, anaknya bawa ke rumah sakit. Sehingga orang tuanya pusing, di mana cari duit. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, tanah pun digadaikan, dikorbankan. Punya harta pusaka semuanya dikorbankan. Untuk anak itu doang. Jadi tidak ada ketenangan. Jadi ketenangan itu di dunia bukan hanya berdampak kepada anaknya, sampai orang tuanya pun, mungkin para pendidiknya pun juga dapat ketenangan itu. Plus juga keselamatan di akhirat. Bukan hanya anaknya, orang tuanya pun juga merasa aman, merasa selamat. Kenapa demikian? Karena namanya anak itu dia adalah sebagai amanah di pundak kita ini, sebagai orang tua. Sehingga kita ma'ruf, ada hadis Nabi yang mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Bahwasanya setiap dari kita ini adalah para pemimpin, dan kita akan ditanya tentang orang yang kita pimpin. Seorang ayah akan ditanya bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana mendidik istrinya, bagaimana mentarbiyah, memanage keluarga-keluarganya. Istri pun juga ditanya. Bukan hanya suami, istri pun juga ditanya yang berkaitan tentang rumah gitu ya, dan juga yang berkaitan tentang anak itu. Itu yang pertama. Masih yang 1A gitu ya. 1B, sebaik-baik perbuatan, beliau sebutkan salah satunya, lalu yang selanjutnya sebaik-baik perbuatan, baik untuk ilmu dan akhlaknya. Itu faedah pertama yang bisa kita ambil.
Faedah yang kedua, yaitu kenapa mendapatkan kemuliaan yang banyak, ini dia. Karena dia telah ditakdib, dididik di usia dini, sehingga apa dampaknya? Dampaknya pun bukan hanya anaknya, bukan hanya orang tuanya, akan tetapi dampaknya kepada sekolah yang dikirim orang tuanya kepada sekolah itu. Memudahkan pendidik di sekolah mendidik anak didiknya, betul nggak? Jadi dalam masalah ini kita bisa menyimpulkan mentarbiyah, mendidik, mengasuh anak itu harus ada namanya integritas, integrasi dan sinergi antara orang tua sama guru. Jangan sampai orang tua banyak nuntut. Orang tua nuntut sama gurunya, sama ustadz-ustazanya di sekolah. Pak, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa anak saya di rumah menjadi-jadi? Kenapa anak-anak saya menambah melawan? Tapi orang tuanya ketika anak sudah sampai di rumah, malah dibiarkan main HP, dibiarkan jadi hantu gitu ya, dibiarkan bergentayangan di luar, tidak dididik dengan baik. Ini yang kadang sering terjadi problem permasalahan di beberapa, khususnya pondok pesantren yang sudah digembleng habis-habisan selama 11 bulan, 10 bulan, tahu-taunya ketika pulang anaknya dibiarkan kasih HP lah sana. Yang penting jangan banyak ganggu apa segala macamnya. Sehingga pendidikan yang tadi sudah digembleng habis-habisan di pondok gitu ya, sama seakan-akan kita sudah membangun rumah yang membangun bangunan yang megah, rumah yang megah, karena tidak kita jaga, dirawat, akhirnya apa? Rusak, hancur. Jadi mentarbiyah itu bukan hanya orang tua saja, gurunya diam saja, tidak. Bukan hanya gurunya tapi orang tuanya diam, tapi ada yang namanya saling sinergi antara orang tua sama guru. Sehingga kalau seandainya si orang tua sudah menanamkan pendidikan yang baik di rumah, sudah memunculkan karakter yang baik di rumah, lalu setelah itu dikirimkan ke pondok pesantren, dikirimkan di beberapa lembaga sekolah, insya Allah itu tidak akan banyak sekolah mengeluh, betul nggak? Sekarang kan kita lihat para guru banyak mengeluh, karena saya guru, jadi saya paham. Apa yang sering dikeluhkan? Adab, betul nggak? Banyak ustazah sini ya, para guru-guru di sini. Apa yang dikeluhkan? Kalau SD, kalau TAUD, TK mungkin tak terasa. Nakal, tapi nakalnya bukan nakal melawan, tak ada nakal melawan. Anak itu fitrahnya dia takut sama orang gede. Dibentak sedikit dia takut. Kita bilang gini, nanti ibu bilang nanti ya ke orang tua kamu ya. Nah, takut itu. Tapi coba kalau anak SMA, kita mungkin dilawan gitu ya, dilawan dan segala macamnya. Jadi kenapa sekarang problem masalah pendidikan di negara kita ini semakin hancur? Mau diganti kurikulum ini, sekarang kurikulum baru, saya juga paham juga kurikulumnya apa ya. Masalah kurikulum baru itu. Sekarang masalah pendidikan, masalah adab anak berkembang nggak? Bahkan lebih parah kan. Diganti dari tahun ini, ganti tahun ini, sekarang tahun baru diganti lagi. Nggak ada perubahan, penanaman adab juga tidak ada. Bahkan ada ide pengen mengubah pendidikan dirasa Islamiyah. Ini kan bukan menambah baik adab anak, malah menghancurkan, kan seperti itu. Maka yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, seorang orang tua ketika di rumah betul-betul menanamkan adab yang baik kepada si anak, ketika sudah berkarakter yang baik, di sekolah insya Allah akan mudah itu untuk diasuh, dididik gitu ya, sehingga muncul yang namanya sinergi antara orang tua sama guru. Lalu yang selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu ialah orang tua serta pendidiknya insya Allah mendapatkan pahala atas usaha mendidiknya jika berhasil mendidik anak dan muridnya. Ini insya Allah akan menjadikan pahala jariyah. Pahala jariyah terkhusus ya, saya paling respect, bukan paling respect ya bahasanya, paling senang sama guru TAUD, guru TK. Itu guru TAUD, guru TK itu merupakan kesempatan paling besar untuk mendapatkan panen pahala sebanyak-banyaknya. Kenapa demikian? Terkhususnya ketika anak belum hafal Al-Fatihah. Seandainya orang tua, para ibu atau para ayah tidak mengambil kesempatan yang sangat besar ini, lalu ustazah yang di PAUD, yang di TK mengajarkan Al-Fatihah kepada anak tersebut sehingga dia mampu baca Al-Fatihah, hafal Al-Fatihah, lalu dibaca ketika dia sholat, ketika baca Al-Quran, baca Al-Fatihah.
Al-Fatihah saja dibaca 17 kali kan seperti itu dalam sholat. Belum lagi kita hitung sholat duhanya, belum sholat qobliyah ba'diyahnya, belum sholat tahajudnya, belum witir, belum sholat sunnah yang lainnya. Bayangkan, panen pahala. Setiap dia baca, mulai dari dia tamyiz, baligh, dewasa, ketika kakek-kakek nenek-nenek baca Al-Fatihah, semua pahala itu insya Allah mengalir tuh kepada pengasuhnya atau kepada pendidiknya seperti itu ya. Makanya saya berpesan kepada para ummahat, para ibu-ibu, dan sampaikan salam saya kepada para bapak-bapak. Jangan lupa ambil kesempatan ini kepada orang tua. Jadi kalau bisa ajarkan Al-Fatihah tuh kepada anak itu ya. Jadi insya Allah panen tadi, pahala tadi akan terus mengalir kepada orang tua atau kepada pendidiknya atau kepada pengasuhnya seperti itu. Wallahu taala alam. Gimana Ustazah? Lanjut atau gimana? Sudah? Nah, Ustadz, apakah sudah selesai materinya? Kalau sebenarnya sebelum. Tapi kalau mau sudah enggak apa-apa. Kalau mau lanjutkan bismillah. Gimana? Afwan Ustadz, mungkin kita cukupkan dulu karena nanti mungkin ada peserta juga yang ingin bertanya. Thayyib, mafi muskilah. Apakah dipersilakan untuk bertanya Ustadz? Boleh, boleh. Berarti kita tutup ya. Thayyib, mungkin Nah, sampai di Ustadz, sini teman-teman kalau ada pertanyaan, tafadhol disampaikan dulu pertanyaannya teman-teman kalau ada. Nah, silakan Ukti Dewi Chandra Irani, tafadholi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi. Nah, Ustadz, sebagaimana Ustadz sampaikan tadi, bahkan pendidikan pertama itu ketika seorang laki-laki memilih pasangan untuk dijadikan istri. Benar Ustadz? Betul, betul Ustazah. Tidak Ustazah, saya Ustadz. Terus Thayyib. pertanyaannya begini Ustadz. Di dalam pernikahan yang begitu panjang Ustadz, tiba-tiba terjadi futur. Apakah itu istrinya ataukah suaminya? Jadilah salah satunya berjuang sendiri mendidik anak. Itu apa yang harus dilakukan untuk mencegah dampak buruk pada anak itu Ustadz? Karena tentu satu sisi ayahnya bagus, ternyata ibunya yang tidak bagus mencontohkan dalam agama, akhlak dan lainnya Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Karena salah satunya harus berjuang sendiri, apa langkah-langkah yang dia harus lakukan agar mencegah dampak buruk pada anak? Demikian Ustadz, jazakallah khair. Baik, jazakillah khairan. Untuk pertanyaan seperti itu, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, bahwasanya pendidikan anak itu bukan hanya ketika sejak usia dini gitu ya. Artinya bukan hanya ketika dia baru keluar dari rahimnya, bahkan disebutkan sebelum seorang ayah memilihkan ibu buat anaknya tadi itu harus diperhatikan dengan sebaik mungkin. Makanya kita ma'ruf gitu ya kisahnya Umar bin Khattab ketika didatangi oleh orang tua atau para ayah yang mengeluhkan kedurhakaan anaknya kepada ayahnya seperti itu. Lalu Ustaz, bagaimana kalau seandainya berjalannya waktu, mungkin awalnya baik gitu ya, setelah itu mungkin sudah keluar dari visi misinya. Ini kita lihat dulu ya, apakah ini seorang seorang ayah atau seorang laki-laki atau perempuan. Kalau seandainya seorang perempuannya yang karakternya mungkin tidak baik gitu ya, atau mengalami perubahan yang signifikan sekali, maka laki-laki itu punya kewajiban yang besar. Karena seorang laki-laki itu telah disebutkan di dalam Al-Quran sebagai qawwam 'alan nisa. Qawwam itu bukan hanya sekedar menafkahi doang, tidak. Tapi juga bagaimana caranya mendidik, bukan hanya mendidik anaknya, juga istrinya pun juga dididik, dijaga gitu ya, ditarbiyahkan juga istrinya seperti itu. Makanya di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, kan seperti itu ya. Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Qu anfusakum, ini kan kalau kita lihat khitabnya buat laki-laki gitu ya. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dulu, baru wa ahlikum naro, lalu keluarga-keluarga kalian dari siksaan api neraka. Kalau seandainya
istrinya itu sudah mulai bengkok, sudah mulai bermasalah, maka dalam hal ini seorang suami yang tadi kedudukannya sebagai al-qawwam, sebagai penjaga, sebagai pendidik, itu mesti harus memperhatikan hal yang demikian. Maka kita dapati di kitab-kitab fikih itu seorang ayah itu bukan hanya bukan hanya memberikan nafkah kepada keluarga-keluarganya, tidak, tapi juga mengajarkan ilmu agama itu penting gitu loh. Bahkan disebutkan dalam masalah di kitab Sulamut Taufik itu juga disebutkan, kalau seandainya anaknya atau istrinya tidak paham agama, bayangkan tidak paham agama, ditanyakan kepada ayahnya, ayah ini rukun atau tidak, ayah ini batal atau tidak, ayahnya tak tahu, itu dikatakan dalam kitab fikih ini, seorang ayah itu mesti harus memberikan, memfasilitasi istrinya atau anaknya untuk sekolah, untuk belajar. Bahkan disebutkan bahkan seperti ini nih. Misal dalam masalah fikih haid. Si istri tidak paham masalah itu, ditanyakan. Lalu suaminya bilang la adri, saya tidak tahu. Itu istrinya kalau keluar pergi ke seorang alim tanpa izin dari, saya katakan tanpa izin dari suaminya, maka si istri tadi tidak dianggap sebagai perempuan nasiza. Apa nasiza itu? Perempuan pembangkang, perempuan durhaka. Tidak disebutkan. Kenapa? Karena ini kewajiban suami. Engkau ini suami saya. Engkau ini bukan hanya memberikan nafkah, tapi juga mendidik dan mengajarkan saya. Saya tanya seperti ini, kamu bilang tidak tahu. Ya udah saya pergi cabut dari rumah. Cabut di sini bukan kabur ya, enggak. Tapi hanya untuk belajar atau menanyakan perkara tadi kepada orang alim. Itu tidak dikatakan perempuan itu nasiza. Maka kalau seperti itu, antara ayah sama ibu harus saling sinergi satu sama lain. Seorang ayah sebagai qawwam, dia yang membentuk, dia memberikan keputusan, dia bikin peraturan. Seorang ibu nanti dia yang melaksanakan ketetapan atau SOP rumah tangga yang dibuat oleh sang ayah. Nanti akan ada di dalam bait syair nanti disebutkan tugas istri itu menakut-nakutkan anaknya itu dengan membawa nama bapaknya. Kan sering orang-orang tua kita, saya tak tahu kalau orang tua sekarangnya. Orang tua sekarang ini pelik sekali kalau saya tengok. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ilmu parenting barat yang tak boleh pakai, janganlah apa segala macamnya lah ketika dari awal. Dulu orang-orang tua dulu kita sering tuh. Bahkan kita seringlah mendapati ketika kita kecil, emak kita mengancam kita dengan bawa nama bapak. Kamu kalau tak sholat, kalau tak puasa, apalagi kalau bicara kotor, nanti emak adukan ke bapak. Nah, sering seperti itu. Nanti dia bicara kotor depan emaknya. Emak tuh kan lembut orangnya ya. Orangnya lembut, dia tak tegaan. Nanti setelah itu dia laporkan ke bapak. Bapaknya yang evaluasi. Mengevaluasi ini, Masya Allah. Kalau kita jalankan, ini disebutkan gitu loh. Apa yang dibuat oleh orang-orang tua kita dulu, itu juga dicantumkan oleh para ulama kita. Dalam kitab ini pun juga disebutkan demikian. Ayah yang menetapkan seperti itu, lalu si ibu yang pelaksana tugasnya, dan ketika ada pelanggaran-pelanggaran, ibu menakut-nakutkannya dengan nama si bapak. Jadi kalau seandainya kita kembali ke pertanyaan tadi, kalau istri itu seandainya bermasalah dan segala macamnya, maka si ayah wajib mendidik karena dia adalah seorang qawwam. Tapi Ustaz, gimana kalau kebalikannya? Ini yang muskilah ya. Emaknya soleha, si suaminya kayak Fir'aun gitu. Istrinya kayak Asia, istrinya kayak Asia, si suaminya kayak Fir'aun. Maka bagaimana seperti ini? Si istri banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa, mintakan kepada Allah, bukakan taufik, bukakan hidayah. Ya Allah, ini suami saya yang telah yang telah menafkahi saya, yang telah mempersunting saya, yang telah memberikan saya segalanya. Maka dengan doa yang tulus ini ya doalah. Semoga karena Allah itu maha pemilik hati ini ya, yang pemilik hati ini ya, semoga Allah membolak-balikkan hati si ayah tadi yang sebelumnya tidak taat ya, semoga Allah berikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu mendidik anak serta istrinya dengan baik dan benar. Wallahu alam.
Baik, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz. Alhamdulillah kita cukupkan dulu waktunya Ustadz. Qadarullah sudah lewat jadwalnya. Thayyib, thayyib. Kepada Ummu Abdurrahman silakan. Nah, Alhamdulillah, malam ini kita telah selesai belajar bersama Ustadz Muhammad Irfandi BSH, Hafizahullah Ta'ala, dalam mempelajari kitab syarah ringkas matan Riyadatus Sibyan. Semoga Allah berikan umur yang bermanfaat kepada kita semua, dan semoga Allah berikan kita kemudahan dalam belajar. Qadarullah sepertinya Ummu Abdurrahman terlempar ya. Baik. Baik, afwan Ustadz, Ana bantu penutupannya Ustadz. Mungkin Ustadz ada beberapa yang ingin disampaikan sebelum kita menutup halakohnya Ustadz, tafadhol. Mungkin cukup Ustazah. Pesannya cuma satu aja, istiqomah aja. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustadz atas waktu dan juga materi yang sudah disampaikan dengan materi yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semuanya, dan juga kepada ummahat sekalian, jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran antuna pada malam hari ini. Semoga menjadi kehadiran yang sangat bermanfaat untuk kita nantinya. Dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan teknik dan juga kekhilafan sikap dan juga kata dari kami semuanya. Kami dari Ruang Ilmu Ummah mengucapkan barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan katsiran. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhwati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. meninggalkan kelas di jadwal hari ini. Barakallahu fikum.